Halo, halo. Om operator minta tambahan mic ya, yang bisa dipakai. Halo. Cek. Oh ya, mana micnya? Nggih, amit dan sewu. Halo, 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 halo. Adik sini. Mana satunya? Ya, di sini adik. Aku lebih seneng sama anak-anak. So. Biasanya sama kawak-kawak itu ngeselin. Cek loh. Udah cukup satu ini aja dulu. Adik yang cewek duduk dulu sayang, biar nggak capek, duduk dulu. Sampun bapak cekap ini micnya satu dulu. Adik berdua bentar, kalau sudah berani naik bareng sama abah ndak boleh pelungkar-pelungker, harus kendel, harus berani. Kalau nanti nggak tegas abah minta maaf, adik disuruh turun lagi. Abah nyari anak-anak yang tegas, anak-anak yang berani. Abah pengen anak-anak Indonesia itu bermental baja, anak-anak tangguh. Apa itu pengennya begitu. Makanya yang sering saya panggil itu anak-anak. Kenapa? Agar bisa jadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Bahkan orang tua pun akhirnya pengen punya anak yang pinter seperti dia, punya anak yang berprestasi seperti dia. Kata kuncinya Bapak Ibu, setiap anak itu hebat. Tergantung kita harus pandai-pandai menggali potensinya. Kadang di satu sisi dia nggak bisa, tapi ternyata dia punya kelebihan di sisi yang lain. Oke adik, siap? Pokoknya harus tegas. Kalau nggak tegas tak suruh turun lagi. Pegang mic-nya, dekatkan terus di mulutnya, jangan diturunkan. Oke? Oke. Oke? Oke. Mic-nya nggak boleh diturunkan. Kalau nanti mic-nya diturunkan, adik saya turunkan. Iya. Ya, hadapnya ke sana. Salam dulu, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Maksal. Maksal. Iya, Maksal. Panggilannya Maksal. Nama panjangnya? Nama panjangnya Muhammad Maksalmina Alkaf. Muhammad Maksal Mina Alkaf. Iya. Bukan Alkof Sot Dot Tok Do Ain Wain Bukan. Fakof. Alamat rumahnya Maksal mana? Alamat rumahnya desanya. Desanya Danawari. Danawari. Iya, Danawari. Danawari itu ikut kecamatan mana Maksal? Kecamatan Tegal. Balapula. Kecamatan Balapula. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Tadi malam Abah di Tegal. Kamu datang enggak tadi malam? Hadir enggak tadi malam? Yang sunatan. Yang sunatan ada, terus sebelumnya juga ada. Kemarin Abah kan 4 di Tegal. Kamu datang yang mana? Datang yang malam sunatan. Oh, datang yang malam sunatan. Memang Aksal udah pengen ikut sunat? Aku udah sunat. Udah sunat? Iya, sudah sunat. Mana buktinya? Aku nggak pakai katok. Abah kan pengen tahu buktinya kalau Maksal udah sunat. Kapan sunatnya Maksal? Udah lama kayaknya. Udah sekolah belum waktu sunat? Waktu sunat iya udah sekolah. Kelas berapa? Kayaknya kelas 2. Kelas 2. Sekarang Maksal kelas berapa? Sekarang saya kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya, kelas Berarti tahun kemarin sunatnya. Iya. Sakit nggak pas disunat? Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Iya. Pas disunat nggak sakit, tapi pas lagi jarumnya itu sakit. Disuntik sama jarumnya. Iya. Yang disuntik apanya? Yang disuntik itu trompetnya. Oh gitu. Emang ada trompetnya? Ada. Nanti keluar airnya. Oh, trompetnya itu keluar airnya. Tapi sedikit. Abah kok nggak ngelihat trompet ya di situ? Masa sih ada trompetnya? Ada. Berarti kalau tahun biru bisa ditiup itu trompetnya? Ya bisa ditiup.
Oh nggak bisa. Bisa, Bisa, Maksal, pinternya kamu. Sekarang Maksalnya kelas 3. Iya, kelas 3. Sekolahnya di SD apa di MI? Di MI. Nanti kalau udah lulus kelas 6, Maksalnya pengen mondok di pesantren apa enggak? Iya. Pengen. Pengen. Bener. Bener. Kalau boleh tahu cita-citanya Maksal apa sayang? Cita-citanya saya mau jadi kiai. Nggak pengen jadi tentara? Enggak. Nggak pengen jadi polisi? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau polisi masih bisa jadi. Iya. Dokter? Dokter enggak. Pilot? Enggak. Pengusaha? Enggak. Kiai? Iya. Iya. Kenapa sih Maksal kok pengen jadi kiai? Karena apa ya? Apa? Karena eh, bisa ngajarkan orang lain. Bisa ngajari orang lain, bisa menyebarkan ilmu. Ini anak pinter, gak koyo pikiranmu duit wae. Itu kotor itu pikirannya. Anak kecil aja udah mikir bisa ngajari orang lain kok ya Maksal ya. Iya. Apa tahu kok Maksal kayaknya mau tampil pidato ya? Mau ceramah? Enggak. Tahu. Udah pernah ikut lomba? Udah. Di mana itu lombanya? Udah gimana ya? Banyak. Sering berarti? Iya, sering. Dapat juara enggak? Juara. Juara berapa? Juara 1. Tingkat apa itu? Tingkat provinsi Jawa Tengah. Pernah. Pernah. Di Iya, pernah. mana? Lombanya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Waktu itu dapat hadiah apa coba? Dapat hadiah uang tunai sama apa ya? Sama piala. Oh, sama piala. Uang tunainya berapa? Ingat Marsa? 1.500.000. 1.500.000. Juara 1 ya? Iya. Coba sekarang Abah pengen denger. Yang ngajari ceramah, yang ngajari pidato Marsal siapa? Abi sama bundanya. Abi sama Bunda. Lebih sering Abi apa lebih sering Bunda? Lebih seringnya abinya. Abi yang ngajari. Iya. Iya. Marsal punya kakak enggak? Enggak, aku anak pertama. Adik punya? Adik punya. Berapa adiknya? Adiknya 2. Berarti adiknya Marsal 2. Masih pengen nambah adik lagi apa enggak? Enggak, udah kesel. Kenapa kesel? Jagain terus. Lah emang abinya kemana kok Marsal yang jagain adik? Abinya di rumah sih. Terus kenapa harus Marsal yang jagain adiknya? Bundanya kemana? Bundanya juga di rumah. Kok Tapi saya harus nemenin terus katanya. Oh gitu. Marsal suruh nemenin adik terus. Makanya Bunda sama abinya. Makanya sebentar lagi Marsal punya adik lagi. Itu makanya. Ya udah nggak apa-apa. Coba sekarang pidatonya judulnya apa Marsal? Judulnya apa ya? Banyak sih judulnya. Yang mau ditampilkan sekarang? Sodakoh. Sodakoh, oke. Ayo mulai. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bapak-bapak enggak kompak. Biasa, bapak-bapak selalu nggak kompak. Oh, sing ibu-ibu enggak kompak. Biasanya kompak. Enggak kok. Kenapa ya ini kok nggak kompak? Karena enggak semangat kayaknya. Makanya disemangatin sama Marsal biar semangat. Ayo. Sing emas-emas enggak goseng. Semangat sempak. Kayak kamu. Aku nggak pakai sempak. Makanya. Ayo. Pakai sempak apa enggak ya? Abimu itu yang nggak pakai. Ini bukan abinya makanya aku. adikmu sudah 2 karena abimu nggak pakai itu. Ini bukan abinya aku. Yang mana abinya? Abinya di rumah. Ya itu siapa? Itu santrinya. Oh, tak pikir itu abinya. Oh. Nanti Abah kirim salam ke abinya ya. Iya. Ya. Sepindah maling nggih. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah
salatan wassalaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Kiai Haji Anwar Syahid, Abah Anja, ya Abah Anja, ya kan? Nama saya nggak pakai hi, nggak pakai gitu. Oh, nggak dipakai hi. Enggak, udah langsung Abah Anza gitu. Abah Anja, manggilnya Abah Anja ya? Iya. Ya. Kamu nanti juga jadi Abah Marsal. Agak maju dikit biar ibu-ibu yang sana bisa ngelihat Marsal. Ayo. Yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Aku udah kenalannya? Iya, udah kenalan aku. Udah tadi udah tak kenalin semua. Iya. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Lupa. Pen kan? Nah, nggak usah. Diulang. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul Sodakoh. Atau lupa. Iya lupa. Ayo, lanjut. Sodakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lupa. Atau bukan. Apa ya? Sodakoh. Diulang. Adapun, ayo tausiah. Belum mulai ya? Iya, baru mulai. Atau mau ganti? Mau ganti yang mana? Sunatan? Boleh. Udah lupa yang sodakoh itu. Ya ganti yang sunatan. Tapi yang mas pakai sempaknya udah ya berarti. Langsung Udah aja. tadi. Oke. Adapun tausiah maksal kali ini berjudul sunatan. Udah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun al khitanu wal istighdadu wa qusyu syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati. Artinya ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Bapak-bapak yang lain, kalau misalnya bacanya masih ada salah-salahnya wajar, masih kelas 3, ya. Jangan terus, apa kok nggak dibenerin? Udahlah anak-anak, nanti kalau dibenerin dia lupa lagi. Itu loh. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Sebentar, masa bulu kemaluan kok dicabut? Mencukur. Nah, iya mencukur. Ya mencukur bulu kemaluan. Bukan mencabut. Sakit itu. Dari hadis di atas. Diulangi 5 tadi urutannya yang mana? Oke. Yang pertama. Yang pertama khitan. Khitan atau yang sunat. Kedua mencukur bulu kemaluan. Terus. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku. Awas jangan memotong leher ya. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Nah itu bener. Dari hadis di atas, jadi ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Yang pertama khitan. Yang kedua yang pertama khitan, dijelasin dulu, masa diulangi lagi sih? Ya iya, masa diulangi lagi. Pertama khitan, jelasin. Yang pertama khitan. Ya, jelasin. Khitan dalam bahasa kita adalah sunat atau sunatan. Kalau jarene wong Jawa disepit. Supit. Disepit apa? Oh, sepit. Ya udah. Sepit itu perahu. Oh. Ya udah, supit. Ya, terus. Kalau bahasa sininya apa? Tahu, sunat. Sunat ya? Sunat. Yeah. Khitan itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Mengadakan walimatul khitan
juga sunnah hukumnya. Nah, itu Tapi maksudnya mengadakan walimahnya. Kalau sunatnya ya wajib. Itu kalau nggak sunat itu najisnya kencing nggak bisa hilang sayang. Lanjut. mengadakan walimatul khitan juga sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, aduh. Iya. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebelumnya apa sih khitan itu? Ya, apa? Khitan itu memotong ujung Trompet. Iya betul, memotong ujung trompet. Aku baru tahu istilah trompet dari kamu. Ya. Tapi atau bahasa lainnya membuka helm. Iya. Kalau helmnya dibuka Ya. kok gundul berarti wis dihitan. Oh, kalau helmnya dibuka gundul. Berarti udah dihitan. Kalau keriting. Kalau keriting berarti kepalanya jenengan. Kalau keriting kepalanya jenengan, tahu? Ayo. Manfaat Manfaat khitan. yang pertama agar bukan. Yang pertama apa ya? Laklana. Menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Nah, kan bener. Ya, langsunglah kedua. Langsung angel. kedua wes angel. Kedua setelah khitan kedua Manfaat apa? yang kedua supaya payu rapi. Ngerti Pak payu rapi? Ngerti Pak, payu rabi Pak. Supaya bisa nikah. Nah, sunat. Emangnya bapak-bapak nang kene pengen anak cewek bojo karo sing urung sunat. Ya ora gelem lah. Apa maning cewek mesti ora gelem. Kenapa kok ora gelem? Karena urung disunat. Nek urung disunat kenapa? Ya nggak boleh kok, ya kan? Iya nggak boleh. Iya wes, ayo. Masih ada trompetnya. Jere cewek malah bojo karo sing urung sunat. Masa mangan gedang karo kulite? Ya ora enak lah. Ya. Berarti kulitnya dikupas dulu ya. Iya. Baru gedangnya dimakan. Habis dimakan kan habis. Orang percaya Pak. Coba mangan gedang karo kulite, mesti ora enak. Manfaat yang ketiga apa ya? Klalen maning. Lah, nyata ora pinteran ya. Ya namanya masih belajar, Maksal, nggak apa-apa. Kelalen ya diinget-inget, nanti lupa. Manfaat yang ketiga apa ya? Ayo. Menjaga penyakit, terhindar Menjaga dari penyakit. penyakit, terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Terhindar. Kebersihan, Bukan apa? kebersihan. Manfaat yang ketiga Apa? apa ya? Lebih sehat. Ya lebih sehat. Iya lebih sehat. Iya, lebih ganteng. Ya apa ya? Ya udah, kalau lupa sekarang langsung ditutup. Yang kedua tadi, satu khitan. Fitrah di sini yang dimaksud kesucian. Satu khitan, yang kedua Supaya payu rapi ya. udah tadi udah deh. mencukur Berarti apa tadi? berarti langsung. Nah, langsung. Gedang klutuk, gedang goreng. Sik to. Sampun ngantuk napa dereng, ngono to? Iya Oh, betul. iya betul, aku wis ngerti. Udah tahu ya? Tahu lah. Maksudnya makan gedang sak kulit-kulitnya tadi saya tahu, cuma saya diem aja. Aku ngerti itu abimu yang ngajari rahasianya itu kayak gitu. Iya. Tadi ada mencukur bulu kemaluan. Enggak dijelaskan itu yang Fitrah mencukur. yang kedua mencukur bulu kemaluan. Itu artinya apa? Babat tanah leluhur. Tuh, itu babat-babat hutan. Dalam bahasa kitabnya disebut apa ya? Babat-babat hutan Jawa Tengah. Apa ya? Dalam bahasa Udah dilewati aja itu, Ya, ya, bahaya ya. itu. Yang ketiga, memotong. Yang ketiga memotong mencukur kumis. Memotong kumis. Memotong kumis. Yang keempat, Yang keempat
Motong kuku. memotong kuku. Yang kelima, mencabut mencabut bulu ketiak. Udah. Enak ku mau. Enak, ya enak. Ketiaknya sendiri ya enak. Diambukke wong ya geblak. Sekarang ditutup penutupan sayang. Penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung, nggak ada pantunnya, nggak ada. Nggak ada. Ya udah, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Maksal. Oke, keren. Kamu belajar terus ya nak ya. Ya. Diperkuat lagi hafalannya. Oke. Maksal minta sarung apa enggak? Minta sarung sama uang. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh abinya. Masa abinya bilang nanti sama Abah Anza minta sarung sama uang gitu? Iya. Enggak, itu maunya Maksal sendiri. Sarungnya cap apa? Cap enggak? Cap enggak. Maksal taunya dari mana? Taunya lihat di video. Oh, di video. Berarti tahu YouTube-nya Abah, tahu enggak? Tahu. Apa namanya? Abah Anja Channel. Anja Channel. Udah subscribe belum? Udah, tak kasih kata-kata. Biasanya kan ada kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, bisa enggak? Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Apa lagi ya? Sarung mangga luar biasa. Terus? Sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kayak gitu. Oh, sarung mangga, sarung yang paling manis di dunia. Kalau mangganya mateng. Iya. Udah ini untuk kamu. Tak kasih duit 20.000. 20.000 ya sih. Lo mintanya berapa? Mintanya 5 juta. Wong ceramahmu cuman gitu, coba tadi hafalannya bagus. Tak kasih 5 juta. Oh, oke. Kalau anak-anak itu nggak boleh pegang duit banyak-banyak. Ya berarti nanti aku kesini lagi. Iya. Apa? Nanti kesini lagi kapan-kapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa itu? 8 berarti berapa ya? 80. 70. Apa? 8 kali 20.000 kok. Walah, 80. Berapa? 6 ya tadi? 8. Oh, 8. Kali 2 berapa? 8 kali 2 jadinya 16. Ya berapa berarti? Jadinya 160. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Berapa itu? Berapa? Alah, jatuh lagi. Ambil dulu ya. Ya udah, kamu gitu aja udah nggak bisa bawa, ya udah cukup. Ayo kamu sayang sekarang. Ayo, udah jam 1 loh ini. Ayo, salam dulu nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pintar Maksal ya. Namanya siapa sayang? Adiba. Adiba. Sekolahnya kelas berapa? Hah? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Loh, ini tadi Adiba dari sekolahan langsung ke sini. Iya, Kelas dijemput 4 SD apa MI? MI. MI. Nanti Adiba pengen mondok nggak? Iya, Cita-citanya pengen jadi apa? pramugari kereta. Pramugari kereta? Heeh. Kenapa nggak pramugari pesawat? Karena nggak pakai hijab. Pakai hijab. Ada pramugari pesawat juga pakai hijab juga boleh. Bagus ya, ini mau kerja apapun dia pengennya pakai hijab. Tepuk tangan untuk Adiba. Wah keren. Adiba mau tampil apa? Kalau tadi Maksal tampilnya pidato. Adiba mau apa? Sholawatan, apa nyanyi, apa sayang? Sholawatan aja deh. Sholawatan aja deh. Udah pernah ikut sholawatan? Udah.
Coba sekarang Abah pengen dengar selawatannya Adibah kayak apa. Ayo sayang, ayo. Tahirul qalbi nakiyu zakiru lillah Al-Mustafa Sofiyu Sallallahu alaihi lah Ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa Huwa qudwa bi wa habibi wa tawaduna ya Rasulullah ya Habiballah fatunana nalqanu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalfi quli. Ya cukup sayang. Adibah rumahnya mana? Rumahnya di Songgom. Oh Songgom. Pas kecamatan ya sayang ya. Nah, sekolah yang rajin, ngaji yang rajin ya sayang. Ini tak kasih hadiah sarung. Cap apa? Sarung cap mangga punya Abah Anja. Nah, sekarang punyanya Adibah. Makasih. Sama-sama. Nih. Makasih. Kurang gundule. Udah sayang ya. Nah, belajar yang rajin ya sayang ya. Siapa ngomong ulere pakai mic? Kemudian ulernya berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, orang madyang, orang ngombe, orang rabenan. Bapak Ibu apa pernah ngelihat ada entung rabenan? Dia puasa, selesai berproses jadi kepompong, berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi ular, tapi jadi kupu. Bentuknya berubah, jalannya berubah, tadinya ngremet, sekarang terbang. Makanya orang Cenang kalau Ramadannya sukses, lepas Ramadan orang Cenang bisa terbang jadi Superman. Loh, artinya terbang itu simbol ketinggian derajat, derajatnya naik. Tadinya ngerusak ketika masih berupa ular, begitu puasa berubah jadi kupu, manfaat, membantu proses pembuahan, kembang berproses jadi buah, itu dibantu sama kupu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya menakutkan, gilani, begitu puasa berubah jadi kupu, menyenangkan. Semua orang suka, anak kecil aja seneng sama kupu-kupu, betul? Orang Jawa, orang Ngapak itu menganggap kupu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki, rumah dimasuki kupu katanya mau ada tamu. Punya anak perempuan udah gede belum nikah, rumah dimasuki kupu, seneng. Nak, ini kayaknya jodohmu mau datang, rumahnya dimasuki kupu. Tapi sabar nak, kupunya kok hitam, kayaknya jodohmu ireng. Kehadirannya tidak menebar ancaman, tapi membawa harapan. Itu posone uler berubah jadi kupu. Sayangnya banyak uler Cenang setelah berproses kepompong selama sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu, malah jadi codot. Wonten apa mboten?
Rampung Ramadan malah elek wonten napa mboten? Asale pelit malah pelite tambah nemen wonten napa mboten? Wonge teka lungguhe nang ngisor apa ning panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Hop, stop. Ini kalau dilanjutkan pasti nanti sampainya kenyong. Nah sekarang ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, peningkatan di bidang apa yang dihasilkan selama madrasah Ramadan 1 bulan. Makanya bagi santri selesai Ramadan itu semangatnya bukan halal bihalal, bukan lebaran, tapi syawalan. Beda loh ya, halal bihalal, lebaran dengan syawalan itu beda. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Diulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang belum percaya bahwa yang dipandangnya adalah Abah Anza. Itu yang tepuk tangan itu malah membayangkan, andaikan aku jadi istrinya dia. Ya itu orangnya itu pakai jilbab warna hitam pokoknya. Dari tadi itu menteleng, kalau mandang saya itu nggak kedep. Kamu tuh kalau ngelihat aku jangan kayak gitu dong. Lebaran itu semangatnya masyarakat yang tidak ngaji, kaum abangan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Memang beda. Beda. Halo? Loh, Islam di Indonesia ini kan ada 3 macam. Ada orang Islam yang berusaha benar-benar islami, ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada orang Islam yang masih memegang teguh tradisi. Loh, angel loh gatuk-gatuk kayak ngene iki. Ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tahun baru juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya santri. 1 Januari tahun barunya priayi. 1 Suro tahun barunya wong sing orang ngaji. Halo? Paham apa ora gitu omongin. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Sampean ikut yang mana? Rasulullah, penjajah, apa simbah-simbah? Misalnya semuanya dirayakan. 1 Muharram dirayakan dengan pengajian, 1 Januari dirayakan dengan dangdutan, 1 Suro dirayakan dengan jaranan. Yang paling sepi yang mana? Orang Cenang ikut yang mana? Pengajian, jaranan, apa dangdutan? Sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 semangat.
ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Semangat lebaran itu begini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Hari-hari Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Sehingga di akhir Ramadan yang diharapkan hanyalah kapan lebarannya, kapan bakdonya. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum Ramadan dia berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan temennya di penjara. Pisah sebulan dengan temennya, sedih. Makanya akhir Ramadan tidak berharap mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ingin menjadi Syawal, tidak ingin mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir hanyalah kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara. Begitu Ramadan selesai, seneng, setan temennya udah bebas dari penjara, dia berangkul-rangkulan kembali dengan setan. Hari raya menjadi hari-hari diare. Mencret kabeh, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan bubar, ibadahnya ikut-ikut. Wonten apa mboten? Wange teka. Itu lebaran. Kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, ke kota-kota besar, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal libur, pengen pulang kampung, mudik. Waktu di kampung pengen bisa bersilaturahim kepada seluruh keluarga, tapi waktunya terbatas, maka dibikinlah acara yang simple, semua dikumpulkan jadi satu, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Kalau santri semangatnya syawalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat syawalan itu seperti apa? Para jamaah, panitia mohon maaf, infak kelilingnya sebentar lagi, ndak usah gegeri, ndak usah ribut. Saya sudah tahu, walaupun nggak usah disodori kertas, sekarang kertasnya masih di bawah MC. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Laka-laka. Halo? Halo? Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha. Buktinya dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. 1 dengan 4 lebih besar mana? 4. Makanya Idul Adha hari raya besar. Sekarang dari segi pengorbanan, Idul Fitri hanya nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, nilainya cuma beras 2 kilo 8 ons. Kalau dibulatkan ya udah 3 kilogram beras, cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha bagi yang kaya, mampu, istitoah menjalankan ibadah haji, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi, minimal kambing. Sebab kurban nggak boleh nyembelih tokek.
Halo? Yang ketawa itu nggak pernah korban, malah tukang ngabisin dagingnya. Korban senengane dadi panitia tapi ora tahu korban. Wonten apa mboten? Orangnya datang duduk di bawah apa di panggung? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Orangnya yang mana tuh? Dari tadi kok di panggung terus. Ndak pernah korban, senengane dadi panitia, entek-enteki daging. Ada itu orangnya, ada. Orang Cenang RT 3. Udah. Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha hari raya. Maka santri harus menyikapi dengan adil. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Jangan dibalik. Yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Yang kecil dianggap besar, yang besar dianggap kecil. Itu kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil saja. Idul Adha yang hari raya besar itu yang dibesarkan. Lah masyarakat Senang kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggarane pol-polan, duit pengeluarane pol-polan, beli baju aja nggak cukup 3, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi untuk departemen perbadokan, belum lagi untuk jalan-jalan. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya besar-besaran pol-polan, waktu Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa korban. Kebalik sayang. Siapa ngomong iya sayang tadi? Emang kamu minta disayang? Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, tolong perhatikan kenter. Aku tuh sayang banget sama kamu. Lah kalau nggak sayang ya ngapain aku jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke kamu? Panas-panas tak bela-belain. Aku sekarang ada di deket kamu. Karena aku tahu kamu udah lama memendam rindu. Bisanya kan cuman ngelihat aku di HP. Kebayang nggak sekarang bisa sedekat ini sama aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kebalik. Halo? Lah, tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Nah sekarang yang meningkat setidaknya ya iman dan takwa. Iman itu modal. Maka memasuki Ramadan itu yang dipanggil bukan sembarang orang Islam. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam laki dan perempuan. Enggak. Bukan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal. Kenapa? Sebab gini para jamaah, ringkes-ringkes saja, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Oke, tolong yang merasa nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup,
Justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Bingung ya wes. Ini harus saya ulang. Kalau nggak diulang pasti nggak paham, karena saya tahu masyarakat Cenang terutama ibu-ibunya itu memang cantik-cantik, cuma oon. Maafin ya, itu bahasa roastingan sayang aku ke kamu. Jadi kalau aku bilang kayak gitu bukan berarti aku nggak suka sama kamu, justru itu karena aku suka banget sama kamu. Yang tadinya nggak konsentrasi biar jadi konsentrasi, yang tadinya nggak merhatiin biar jadi merhatiin. Asem aku dibilang oon, padahal aku oon tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, diulang. Orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia kan hanya sesaat, hanya sekejap, betul? Kata orang tua dulu cuma mampir ngombe, sesaat sekejap. Hidup di dunia hanya sebentar. Dibanding kehidupan abadi di akhirat, rata-rata manusia menjalani hidup di dunia cuma 1,5 jam saja. Sebentar banget, tidak ada yang lama. Mohon maaf Pak dan Ramil yang gagah, mana tadi beliau? Iya, hidup di dunia juga hanya sebentar. Pak Camat hidup di dunia cuma sebentar. Pak Kepala Desa hidup di dunia juga hanya sebentar. Sebentar lagi Pak Lurah, sini bilangnya Lurah apa Kepala Desa? Sebentar lagi Pak Lurah akan meninggal dunia. Lah memang hidup di dunia hanya sebentar Pak Lurah. Demikian pula saya sebentar lagi juga akan meninggal dunia, tapi lebih dulu Pak Lurah. Lah hidup di dunia cuma sebentar. Ini diproses, diolah untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya memaksimalkan hidup dengan melakukan ibadah secara optimal sebagai bekal perjalanan hidup yang abadi selamanya itu. Mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup asal hidup, itu namanya urip-uripan. Maaf, hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seperti baiat kita yang tiap hari kita baca minimal 5 kali waktu sholat ketika doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Diulang lagi, masih banyak yang pelongo-pelongo. Hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada yang mati mic-nya. Jadi hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Mati dari alam dunia, pindah hidup ke alam barzakh. Maaf ya, karena ini acaranya ada haul masal, ya harus menerangkan ini. Sebenarnya saya itu paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Paling sedih. Saya mulai ceramah tahun 2005-2006 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Itu paling susah, paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Saya diundang ceramah di acara misalnya di acara syukuran haji, syukuran umroh,
Saya sudah punya pengalaman haji, saya sudah punya pengalaman umroh. Jadi saya bisa cerita. Udah pernah haji, udah pernah umroh, diundang ceramah di acara syukuran haji, saya udah punya pengalaman. Saya kalau diundang ceramah di acara haflah akhirus sanah di lembaga pendidikan, saya juga punya pengalaman di lembaga pendidikan. Saya bisa suruh ceramah. Saya kalau diundang untuk ceramah di acara khitanan, alhamdulillah saya juga sudah sunat. Walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi. Tapi kan punya pengalaman, bisa cerita. Kalau saya diundang ceramah di acara walimatun nikah, saya juga sudah nikah. Bisa cerita, ada pengalaman. Tapi kalau saya diundang ceramah di acara haul yang itu bicara soal kematian, sampai detik ini saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya susah, apalagi yang saya hadapi orangnya terkenal pinter-pinter seperti orang Cenang. Terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Lah misalnya saya cerita, mati itu begini, di alam kubur begini, nanti di akhirat seperti ini, kata orang Cenang, koyo tahu baik. Halo? Halo? Makanya ini tolong perhatikan, mati itu bukan akhir dari cerita hidup. Makanya hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Halo? Halo? Makanya karena mati itu nggak ada, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati. Yang nggak ikut jawab mati duluan. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Awas yang nggak ikut jawab mati duluan. Diulang, karena hidup itu nggak ada kematian, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Maka jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Duh, kenapa mati harus dirindukan? Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Karena mati itu adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi yang kompak, jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti mula aja wedi. Percuma wedi kalau waktunya tiba pasti. Ana wong urip kok wedi mati, iki padha karo wong madang wedi ngising. Urip wedi mati padha karo madang wedi ngising. Wayah ngising yo ngising. Wayah mati yo banter. Wani urip kudu wani, padha karo wani madang kudu wani, sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup madang kudu sanggup, siap urip kudu siap, padha karo siap madang kudu siap, gelem urip kudu gelem, padha karo gelem madang kudu gelem. Mangga ngising bareng. Kenapa sih harus takut mati? Toh takut juga tidak mengundur kematian, tidak menunda kematian. Sebagaimana berani tidak mempercepat kematian. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Apa dipikir yang takut itu matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Halo? Coba dijawab. Orang yang pemberani sama orang yang penakut, matinya lebih dulu mana?
Enggak mesti. Enggak mesti kan? Mbok enggak jawab kok. Halo. Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati. Yang penakut ngungsi mati dulu ke bom. Sampai ada ibu-ibu itu takut anaknya nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, takut mati dulu. Nak, nggak usah jadi tentara nak, nanti kalau ada perang kamu maju perang mati dulu nak. Lu yang jadi tentara sampai tua kok hidup. Yang di rumah nggak jadi apa-apa, jadi petani maaf, mati dulu di sawah sambar petir, kesetrum. Nak, jangan jadi pilot nak, ibu ndak suka, nanti kamu jadi pilot nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati nak. Lu yang jadi pilot awet sampai tua banyak. Yang di rumah di atas kasur tempat tidur kelon sama bojonya mati kedengkek. Mbok kedengkek opo? Nah iya toh. Coba yang sehat sama orang yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Oh, berarti sekarang sampean sehat besok mati sampean? Enggak pasti kok. Kadang lo yang sakit-sakitan lo enggak mati-mati. Yang ngeramut itu, yang ngerawat itu capek lo san. Ya Allah kok enggak mati-mati ya Allah. Yang sehat segar bugar mati mendadak. Ada enggak? Ada. Sekarang orangnya di sini tapi nggak merhatiin keterangan saya. Itu kayaknya mau mati mendadak itu orangnya. Ya Allah. Aku tuh kalau ngelihat kamu kok kayak gimana gitu rasanya. Di hatiku ada sesuatu gitu. Bentar ya. Sekarang saya tanya lagi. Rungokno toh. Orang muda sama orang tua, matinya lebih dulu yang mana? Enggak mesti. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya itu kan contoh. Laki-laki yang semangat jawabnya, harus yang semangat. Yang semangat jawabnya. Yang kaya sama yang miskin matinya lebih dulu mana? Nah, yang jawab kaya itu mesti kere itu. Jawaban orang dendam itu. Karena udah lama pengen kaya nggak keturutan. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diem nggak usah ikut jawab. Ibu bapak, mohon maaf. Perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana bu? Iya. Kayaknya punya serep itu. Kayak mendoakan suaminya cepat mati gitu. Jawabannya. Nggak mesti kok. Makanya nggak usah takut mati. Ngapain takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mati. Yang perlu kita khawatirkan itu nanti kita mati pas ngapain? Nanti kita mati itu di mana? Nanti kita mati itu pas berbuat apa? Itu yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan. Karena orang mati itu pilihannya cuma dua. Ada mati pas melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas melakukan kejelekan, namanya su'ul khotimah. Nah kita itu nggak tahu nanti kematian kita seperti apa. Padahal kematian itulah yang menentukan nasib manusia untuk selama-lamanya, ditentukan oleh kematian, bukan ditentukan oleh kehidupan. Maaf, yang menentukan nasibmu selamanya itu bukan hidupmu di dunia ini, tapi matimu dari dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh maksud saya itu. Ada orang selama hidup itu sepertinya baik, ternyata matinya kok mati jelek. Ini seterusnya bernasib jelek. Di alam kubur nasibnya jelek, di akhirat nasibnya jelek, neraka selamanya. Naudzubillah min.
Loh, misal ada orang selama hidup itu sepertinya jelek kayak perbuatannya, tapi ternyata kematiannya adalah kematian yang baik, seterusnya bernasib baik, di alam kubur nasibnya baik, di akhirat nasibnya baik, surga selamanya. Jadi yang menentukan itu kematian, baik apa buruk. Kalau kematian dalam keadaan baik, seterusnya jadi orang baik. Kalau kematian dalam keadaan buruk, seterusnya jadi orang bernasib buruk. Kok kayak takut ono sampean? Halo? Lah cuma kematian itu ditentukan oleh kebiasaan hidup. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kebiasaan baik, ya matinya mati baik. Kalau hidupnya kebiasaan buruk, ya matinya mati buruk. Maka hidup ini biasakan berbuat baik supaya kematiannya kematian dalam keadaan baik. Itu seterusnya akan bernasib baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang kalau hidupnya kebiasaan baik, matinya mati baik. Biasanya tercermin dari wajahnya, tambah bersih, tambah ganteng, tambah cantik, tersungging senyum di bibirnya. Ada orang mati itu pantes gitu. Pantes, padahal hidupnya dia nggak begitu cantik, orang cenang aja. Begitu mati tambah cantik. Ada. Tapi ada orang mati itu kelihatan jelek, metot-metot, nyaprut-nyaprut, modelnya kaya ora patek setuju dipateni gitu. Ada itu metot-metot. Nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ya Allah sumuke panas ya. Iya. Lah Ramadan itu juga tarbiyah. Kita dilatih agar terbiasa menjadi baik. Gitu. Sebulan penuh kita dilatih qiyamul lail, salat malam. Itu diharapkan selepas Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa qiyamul lail, menjadi ahli salat malam. Kapan itu pelatihannya? Kemarin waktu Ramadan, tiap malam kan qiyamul lail. Bapak Ibu sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu diharapkan selesainya Ramadan sholat malamnya terus. Kemarin Ramadan dilatih baca Al-Quran, tadarrusan tiap hari, tiap malam baca Quran. Harapannya selepas Ramadan lanjut baca Qurannya, jadi orang yang ahli baca Quran. Kemarin Ramadan dilatih zikir, i'tikaf. Harapannya setelah Ramadan terbiasa i'tikaf, terbiasa zikir. Kemarin Ramadan dilatih jadi orang yang ahli bersedekah, dengan janji sedekah di bulan Ramadan minimal dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat minimal, sampai dengan kelipatan yang tak terbatas. Diharapkan setelah Ramadan makin dermawan, makin ahli sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sekarang ditanya, maaf, di Cenang sini kemarin Ramadan alhamdulillah masyarakatnya rutin sholat malam tarawih dan witir, betul? Betul? Sekarang Ramadan udah lewat, kabarnya sholat malam di Cenang lanjut apa stop? Terus apa prei? Masjid-masjid, musola-musola di Cenang sekarang ini jamaahnya juga masih tetap rame kayak kemarin taraweh Ramadan. Ini yang saya maksud, masyarakat kita banyak yang kebalik-balik, yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting malah tidak pentingkan, dianggap tidak penting. Sholat tarawih rame jamaahnya,
kadang masjid sampai ndak muat, tapi sholat maktubah rata-rata jamaahnya sepi. Halo, sekarang saya tanya, tolong dijawab, sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Oke, bener. Sholat subuh sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Lebih penting mana? Pahalanya lebih banyak mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola jamaahnya sholat tarawih dengan subuh lebih banyak mana? Tadi pertanyaannya jawabannya bener, normal, tahu semua, tapi yang terakhir kok kayak orang yang nggak waras ya. Diulang. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Pahalanya lebih besar mana? Berarti taraweh dengan subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola sholat taraweh dengan sholat subuh jamaahnya lebih banyak mana? Para edan-edan sekalian, sampean ora tarawih ora dosa, tapi sampean ora subuh. Ya Allah, ya Allah Gusti, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin Ramadan dilatih baca Quran tiap hari, tiap malam. Sekarang Ramadan udah lewat, baca Quran di Cenang kabarnya pripun? Terus apa prai? Berarti orang Cenang Ramadannya berhasil apa gagal? Sukses apa gagal? Potongan orang duwe isin. Orang yang Ramadannya sukses itu bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak paham lagi. Soalnya masyarakat Cenang itu cantik-cantik, cuma para awan-awan yang saya hormati, kalau Ramadan kita berhasil, selepas bulan Ramadan kita bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Kita bisa meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, menjadikan bulan-bulan selain Ramadan seperti bulan Ramadan semua. Oke, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melakukan amaliyah Ramadan. Memang bulan Ramadan sudah lewat, tapi aku masih tetap bisa puasa. Minimal puasa Senin, kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang, jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibunya. Oke, Ramadan memang sudah lewat, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Aku masih tetap bisa baca Quran setiap hari minimal 2 juz seperti kemarin bulan Ramadan, atau setidaknya one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau masih belum mampu, one day setengah juz. Masih nggak kuat, one day 1/4 juz. Keberatan, one day one lemper.
Wan dewan ayat yo kenemenen. Halo. Itu maksudnya membiasakan Ramadan di luar, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Memang Ramadan sudah lewat tahun ini, tapi aku masih tetap bisa qiyamul lail. Kalau kemarin 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir, aku bisa rutin sebulan penuh. Sekarang pun aku tetap bisa rutin, meskipun nggak harus 20 rakaat. Ya keberatan potonganmu. Sehingga saya sering sampaikan, kalau lebaran siapapun boleh ikut. Soalnya lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikut. Bodo itu hanya budaya, sapa wae entuk melu. Hari raya itu hanya budaya, siapapun boleh ikutan, silahkan. Berlebaran tradisi, siapapun boleh ikutan, silakan, nggak dilarang. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Hanya orang-orang yang sukses Ramadannya saja yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran siapapun boleh ikutan, nggak dilarang oleh petugas keamanan. Meskipun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, ikut lebaran silahkan, boleh. Ikut lebaran tapi nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Itu gambarannya kayak ada laki-laki bapak-bapak pakai sabuk tapi tidak katoan. Penting mana toh sabuk sama katok? Sama-sama pentingnya, tapi lebih penting katok. Pakai katok meskipun nggak sabukan bisa, kelonggaran kebesaran dipincuk. Nah kalau pakai sabuk tapi nggak katoan, gendeng. Nah itu namanya ikut lebaran tapi nggak pernah puasa sama sekali. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contohnya suamimu. Ya Allah, ya Allah. Nah kemarin Ramadan itu dididik supaya jadi ahli sedekah. Memberi berbuka puasa kepada orang yang puasa dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Dan tanda sukses Ramadan menjadi orang yang takwa, ayatnya sering dibaca tadi oleh penceramah pertama, juga disampaikan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka membantu, suka menolong, suka bersedekah, fis sarra, baik di waktu sempat, wadh-dharra, maupun di waktu sempit. Ahli sedekah. Di waktu sempat sedekah, di waktu sempit sedekah. Dalam segala situasi sedekah. Ayo jawab semua. Di waktu sempat, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu rupek, di waktu senang, di waktu sedih. Banyak duit, duitnya sedikit, di waktu sehat, di waktu sakit, itu orang takwa. Meskipun sakit tetap sedekah, sehat sedekah, sakit sedekah. Karena ada orang yang mau sedekah nunggu sakit. Nek sehat orang nate sedekah, bareng gering langsung selamatan, bancaan dibagi-bagi ke tetangga-tetangga sampai tetangganya itu tahu niteni kok wis suwe ya wonge ora gering. Halo, halo, ibu bapak, sedekah di waktu sempat, di waktu kaya, banyak duit, sehat, gampang, banyak orang bisa. Tapi sedekah fis sarra, di waktu kepepet, itu tidak semua orang bisa. Misalnya gini ya, panen mangga, gembel buahnya banyak, dijual nggak payu, akhirnya dibagi-bagikan ke tetangga. Orang gumun, pantes baik, ditol ora payu, bagi-bagikan ke tetangga, sedekahkan ke tetangga.
Mudah sedekah fis sarra, tapi sedekah fid dharra itu berat. Misalnya gini, misalnya ibu sampean misalnya punya duit cuma 500.000, ya cuman itu duit sampean, kan potonganmu ora tau di duit oke. Maaf, jangan tersinggung. Kalau duitmu banyak, nggak mungkin duduknya ndoprok di bawah seperti itu. Demikian pula yang sebelah sini, yang sebelah sana, ini potongan orang duit. Sorry, jangan marah. Misalnya sampean kaya, duitnya banyak, nggak mungkin mau berdesak-desaan duduk di situ. Betul? Orang-orang yang kaya, banyak duit, pengusaha nggak mau datang pengajian umpet-umpetan kayak gini, desek-desekan kayak gini. Makanya yang hadir di sini itu kere semua. Sehingga penduduk surga itu kebanyakan isinya orang-orang miskin. Hidup melarat. Hidup melarat. Loh, orang kaya apa mau hadir di pengajian kayak gini? Dia sekarang ngurusi perusahaannya, ngurusi karyawannya, ngurusi bisnisnya. Yang rajin datang ke pengajian ini orang-orang kere, orang-orang melarat. Makanya nanti yang banyak masuk surga orang-orang miskin. Melarat tenan ya amin. Makanya maaf kalau misalnya tak bikin contoh, sampean punya duit 500.000, yo cuman itu duit sampean, nggak ada yang lain, wong sampean nggak pernah punya duit banyak. Contoh sayang, loh, kalau duit sampean banyak nggak mungkin duduk di sini, betul? Misalnya sampean punya duit 500.000, cuman itu duitnya nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan pribadi yang sangat darurat, penting banget. Duitnya cuman 500 itu aja, nggak ada yang lain. Ada tetangga datang mau minjem duit. Ayo, berani ngelepas napa mboten? Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Mikir. Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Pelit. Kalau orang bertakwa berani ngelepas. Loh, dirinya sendiri kan punya kepentingan, emergensi, darurat. Duit cuman itu, nggak ada yang lain. Kok berani ngelepas? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau dikasih itu pertama disuruh matur suwun, berterima kasih. Yang kedua mendoakan. Doanya bagaimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya, dan kamu bisa dipercaya. Tapi sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Aneh. Sama koperasi simpan pinjamnya berani menaruh kepercayaan. Sampai BPKB taruh situ, surat tanah percayakan situ. Sama Allah nggak berani menaruh kepercayaan. Gini loh, bapak-bapak misalnya mancing, itu berani buang umpan cacing ke belumbang karena bapak punya harapan akan dapat apa? Kalau sama belumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Di mana kredibilitas keimanan Anda? Halo? Sama belumbang aja percaya kok, berani buang cacing karena ada harapan mau dapat. Itu sama belumbang loh percaya. Masa sama Allah nggak percaya? Contoh paling gampang gini, ibu, yakin diganti sama Allah. Misalnya ada tamu di rumah ibu, siang-siang panas kayak gini, kemudian tamunya dipersilakan, silakan duduk, tamunya duduk, kasih suguhan minum, terus dipersilakan, silakan minum, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Misalnya saking hausnya tamu minum itu sampai koret-koret habis. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya udah kosong, dia pakai joki meleh. Nggak usah, nanti tak joki sendiri. Loh, Allah juga begitu. Kalau tahu ada hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret habis, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu hambaku luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret habis. Luar biasa, itu Anwar Zahid. Tak joki lagi, kasih lagi yang lebih banyak. Ngono orang Bojonegoro. Ya Allah, ya orang Cenang, orang Songgom, Masya Allah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Makanya ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini perjuangan agama butuh modal. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, rebutan infak. Giliran Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, sepertiga kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman itu kekayaannya orang sekabupaten Tegal masih kalah. Yang Brebes, ya lupa aku. Ya karena tadi malam dari Tegal. Kemarin seharian 4 tempat di Tegal. Ini sekarang Brebes, habis ini langsung geser ke Kendal. Saya ini udah 3 hari tidak pulang. Bahkan kalau dihitung udah 6 hari. Kemarin tanggal 5, 6, 7 di Hong Kong. 5, 6, 7 saya di Hong Kong. Malam nyampe rumah, pagi langsung berangkat. Pekalongan 4 tempat, Tegal 4 tempat, sekarang Brebes, sambung nanti Kendal. Besok langsung Pati, sambung Jepara, sekalian 5 hari ndak pulang. Siapa ngomong duitnya akeh, pikiranmu, istriku aja nggak pernah mikir kayak gitu. Bentar, sebentar, habis ini infak keliling, mohon maaf. Sayyidina Umar angkat tangan, saya ya Rasulullah, separuh nilai kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Lebih gila lagi, ya memang separuh dari Sayyidina Umar kalah dibanding sepertiga dari Sayyidina Utsman secara jumlah dan nominal. Lebih kaya Sayyidina Utsman, tapi dari segi nilai lebih hebat Sayyidina Umar 50%. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah, oke silakan berapa? Seluruhnya. Masya Allah, seluruhnya kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Rasulullah kaget, heran, kemudian bertanya, nanti keluargamu gimana, istrimu, anak-anakmu gimana? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, misalnya sekarang bentar lagi akan ada departemen pengemisan yang ngemis akhirat, keliling bantu menawarkan tiket surga untuk sampean. Ya, misalnya ini sampean ada duit 600.000, kalau sampean jadi Utsman sepertiga, berarti berapa? 200.000 masukin kotak plung. Kalau sampean jadi Umar 50%-nya, 300.000 rupiahnya plung masukin kotak. Kalau sampean jadi Abu Bakar, seluruhnya 600.000 sak dompet-dompetnya. Nah ini sebentar lagi panitianya mau keliling. Kira-kira nanti panjenengan Bapak Ibu milih jadi Utsman, jadi Umar, apa jadi Abu Bakar? Aku yang nggak milih siapa-siapa, milih jadi Sulastri. Kalau Sulastri 2.000 duitnya lungset. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon kesediaan teman-teman panitia
untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu para jamaah, sambil adik-adik yang cantik-cantik, tolong yang telaten ya Dek ya, nanti kalau belum ngasih jangan ditinggal, ibunya ditungguin terus sampai ngasih duit ya Dek. Kalau ditungguin masih nggak ngasih duit, nanti tolong dipelorot gelangnya apa kalungnya. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah.
ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على Muhammad. Terima kasih infaknya, mudah-mudahan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jangan takut. Ayo Bu nyaut lagi, Bu ngaji lagi. Udah, itu loh ngelepas 5.000 lek tenger-tenger kok ora rampung-rampung. Udah yang dimasukin udah diganti sama Allah, pasti diganti sama Allah. 5.000 sedihmu 2 tahun. Waya ngetokke piro? Itu loh orangnya kipas-kipas itu loh. Ya Allah ya. Jangan cari ngedang kolo, itu cari mati, apalagi bunuh diri, tidak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan lupakan, selalu ingat. Fakthiru dzikra hadzimil ladzat, pesan Rasulullah, perbanyak ingat perkara yang bisa mutus kematian, bisa mutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang itu kalau banyak ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kenapa orang jahat, kenapa orang nakal? Di antara sebabnya karena dia nggak ingat mati. Betul? Maling itu andaikan ingat mati nggak mungkin nyolong. Nggak ada. Copet mau beraksi nyaut tas kok sambil bawa iman, mau nyaut tas kok A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, itu nggak ada. Pejabat-pejabat yang korupsi itu andaikan dia ingat mati nggak mungkin dia korupsi. Betul? Mohon maaf yang pejabat, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Ya mohon maaf, itu setahu saya loh, setahu saya yang korupsi itu pejabat. Lah nek kroco-kroco kayak gitu yang mau dikorupsi ya apa? Sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Loh kenapa kok sampai berbuat korupsi? Karena dia nggak ingat mati. Halo? Orang yang berbuat zina, andaikan dia ingat mati, nggak mungkin dia melakukan zina. Kok sampai berbuat zina nggak ingat mati? Makanya nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Saudari Lonte yang saya cintai, sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Semoga petinggiringan kita ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Ya karena nggak ingat mati. Coba misalnya, ini nanti saya pas naik metingkring, malaikat Israel datang, nyawa dicabut, langsung masuk pemberitaan. Seorang warga desa Cenang mati metingkring. Loh kenapa anak-anak itu kok mabuk minum minuman keras? Karena nggak ingat mati. Coba mau minum ingat mati, botol minuman keras udah dibuka tutupnya, ciu. Nah kan kalau dicukit itu suaranya ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang, tinggal gelokok, inget iki kok nyonge pas ngombe, banting nggak jadi. Makanya suruh banyak ingat mati.
Halo? Halo? Nah, agar kita selalu ingat mati ada konsep sederhana. Ini saya sampaikan di mana-mana mumpung ingat. Konsepnya seperti ini. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sopo ngomong matamu dewe. Ini bahasa Indonesia sayang. Saya ulang. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga. Ya, yang sebelah sana. Matamu juga. Yang di panggung. Orawani. Orawani apa? Matamu juga. Ya, matamu yang ketawa-ketawa itu. Mataku ya iya. Artinya gini sayang, ini maaf ya, ini bahasa Indonesia. Jadi jangan dipelintir-pelintir loh nanti. Itu mulai Aba Anja bahasanya kasar. Mulai dulu kalau saya kasar. Tapi kan saya kasarnya aturan. Itu bahasa, itu Aba Anja ngilok-ngilok nih wong. Mulai dulu saya ngilok-ngilok nih wong. Coba tonton kembali video-video lawas saya, ceramah-ceramah saya waktu saya masih jemburis. Iya masih kuru ya, kayak orang cacingen ya. Terus ke. Dok, kalau ngata-ngatain orang ngilok-ngilok nih wong mulai dulu saya seperti itu. Itu Aba Anja ngerosting. Ya mulai dulu saya tukang roasting. Tapi saya roastingnya kan roastingan sayang. Mulai dulu udah seperti itu saya. Pokoknya saya itu kalau punya metode apa banyak ditiru orang. Mulai ceramah dengan madhab ngawuriyah. Saya dulu belum ada HP Android, masih HP ungkal itu bluetooth. Akhirnya banyak yang niru kayak gitu. Terus gaya roasting. Banyak yang niru. Terus sekarang interaksi dengan jamaah, manggil anak-anak, bagi-bagi hadiah, banyak yang niru. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya enggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting baik. Enggak apa-apa. Ya, kita itu harus kreatif, inovatif. Kalau enggak gitu, enggak bisa bertahan sampai hari ini. Ya dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu gampang apa? Di tengah persaingan. Loh, banyak penceramah baru, tapi Aba Anja kan tetap di hatimu. Makanya makasih semuanya, I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu, I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. Tuwek meluk-meluk ngene apa? Gila nih. Jadikan dunia di tanganmu, dunia cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Artinya apa? Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam saku, jangan masukkan ke dalam rekening, jangan masukkan ke dalam berangkas, cukup di tangan. Begitu dapat, lepas, begitu nompo, wenehno, begitu entuk, paringke. Karena dunia hanya di tangan. Mau dibawa terus ndak kuat, mau digenggam terus ndak mampu, mau dipegang terus ndak muat. Orang tangan cuman segini, paham? Itu maksudnya dunia cukup di tangan. Ngapain sih kita eman-eman? Sebanyak apapun dunia kita, yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan, garis miring rombengan. Yang kita simpen ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring gegeran, garis miring tukaran. Betul? Yang benar-benar milik kita selamanya
sampai ke surga adalah yang kita lepas untuk perjuangan di jalan Allah, seperti yang tadi panjenengan infakkan. Alhamdulillah. Anda usah kenceng-kenceng, 2000 lillahi banter. Halo? Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat. Karena